Selamat datang di jurusan Teknik Sipil. Sebelumnya, teman-teman tahu gak nih kalau jurusan Teknik Sipil di Polban memiliki 4 program studi loh. Jurusan Teknik Sipil di Polban sudah terakreditasi A. Hebat kan? Di jurusan ini pastinya ada beberapa gedung dan laboratorium yang dibangun untuk mendukung perkuliahan teknik sipil ini. Gimana? Penasaran gak? Yuk kita simak tur jurusannya yang akan dipandu oleh 2 orang rekan kita ya. Halo, perkenalkan nama saya Alan dan teman saya. Di sini kami akan memperkenalkan fasilitas yang berada di jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung. Sebelum itu, mari kita melakukan protokol kesehatan dulu. Gedung jurusan Teknik Sipil ini memiliki 3 lantai. Di lantai pertamanya terdapat bagian resepsionis, ruang administrasi, dan ruangan dosen. Berlanjut ke lantai 2, kita bisa melihat ada beberapa ruang kelas. Lalu di lantai 3, terdapat lab komputasi. Lab komputasi adalah tempat berlangsungnya praktikum pemrograman komputer untuk menunjang mata kuliah komputer dan bahasa pemrograman. Di antara kegiatan tersebut, antara lain pelatihan AutoCAD, Fortran, dan lain-lain. Kemudian, kita menuju ke ruang administrasi. Ruang administrasi diisi oleh staf administrasi akademik untuk mengelola administrasi akademik mahasiswa di jurusan Teknik Sipil, seperti mengambil daftar hadir mahasiswa yang kemudian dikolektifkan kembali setelah 1 minggu perkuliahan. Di samping dari ruangan administrasi, terdapat Lab Scanning Electron Microscope atau SEM. Lab ini merupakan salah satu lab yang berfungsi sebagai tempat penelitian untuk melihat permukaan citra suatu bahan. Serta di lab ini kita juga dapat mengetahui informasi terkait komposisi kimia dalam suatu bahan. Lalu berikutnya kita menuju ke ruangan lab rekayasa jalan dan lalu lintas. Lab ini berfungsi sebagai tempat dalam mempelajari berbagai hal yang berhubungan dengan jalan. Misalnya, seperti mempelajari bahan-bahan penyusun perkerasan aspal jalan, pengujian pada aspal, perencanaan lalu lintas teknik, dan lain-lain. Lalu, di sampingnya ada lab uji bahan konstruksi. Lab ini dimanfaatkan untuk pengujian berbagai macam bahan bangunan atau bahan konstruksi sebagai sarana pelayanan atau penunjang akademik dan penelitian, serta pengembangan teknologi bahan bangunan, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan pihak luar. Saat ini, peralatan yang terdapat di laboratorium sudah cukup memadai. Sekarang, kita berada di lab tanah, di mana lab tanah ini sebagai tempat berlangsungnya praktikum dan penelitian tentang tanah. Di sini, kita dapat mempelajari mengenai karakteristik tanah dari berbagai macam tanah. Lab tanah ini memiliki fasilitas alat yang sangat lengkap, dari alat-alat konvensional hingga alat-alat yang canggih guna mendukung praktikum dan penelitian. Kemudian, kita beralih ke lab baja, plumbing, dan drainase. Di lab ini, kita dapat melakukan banyak kegiatan seperti mempelajari tentang bagaimana cara melakukan pengelasan baja dan juga plumbing. Seperti yang bisa dilihat di video, yang merupakan contoh dari praktikum yang dilakukan di laboratorium ini. Sekarang kita berada di salah satu fasilitas di jurusan Teknik Sipil, yaitu perpustakaan jurusan Teknik Sipil. Banyak sekali buku-buku yang berkaitan dengan ilmu teknik sipil. Salah satunya, di sini banyak contoh-contoh tugas akhir dari kakak-kakak kita yang sudah wisuda. Nah, contoh-contoh tugas akhir ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk tugas akhir kita kelak. Nah, tepat di tempat ini sedang dibangun laboratorium baru yang bernama Laboratorium Geoteknik. Fungsinya untuk simulasi pengujian fondasi dalam yang nantinya akan digunakan oleh mahasiswa juga.
Setelah kita tur di gedung jurusan Teknik Sipil dan laboratorium bawah Teknik Sipil, tidak hanya sampai di sini tur jurusannya, karena kita masih memiliki fasilitas yang menunjang ilmu Teknik Sipil kita. Sekarang, kita akan menuju lab atas Teknik Sipil. Mari. Sebelum itu, yuk kita mampir ke gedung perkuliahan kita, yaitu di gedung A. Selain sebagai tempat belajar, di gedung ini juga tempat kita berbincang, bertukar pikiran, dan tempat berkumpul mahasiswa jurusan Teknik Sipil. Nah, sekarang kita sudah berada di lab sipil atas. Di sini terdapat beberapa laboratorium, di antaranya kita berada di lab konstruksi kayu dan perancah. Di tempat ini, kita akan belajar mengenai struktur kayu, kekuatan kayu, cara membuat kayu agar dapat dibentuk dan dipergunakan dengan sebaik mungkin, dan masih banyak lagi. Nah, di sini tuh banyak banget alat-alat yang bisa kita gunakan, baik konvensional maupun alat yang sudah menggunakan mesin. Tentunya, guna menunjang perkuliahan, terutama saat praktikum, sebelum memasuki lab, kita harus menggunakan APD atau alat pelindung diri. Kita beralih ke lab survei. Nah, di tempat ini tuh kita akan belajar tentang ilmu ukur tanah. Contohnya, seperti menghitung kemiringan tanah hingga kemiringan suatu bangunan. Tentunya, di lab ini juga banyak sekali alat-alat yang disediakan guna menunjang kegiatan praktikum. Alat yang digunakan seperti theodolit, total station, water pass, dan masih banyak lagi. Berikutnya ada lab hidroteknik. Lab ini merupakan salah satu unit yang dimanfaatkan untuk berbagai pengujian analisis hidrolika. Penelitian yang dilakukan berupa pengujian perilaku air dalam keadaan diam atau hidrostatik, dan bergerak atau hidrodinamik dalam berbagai karakteristik, saluran dengan berbagai macam model pintu air, bending, maupun alat pengukur debit. Salah satu peralatannya yaitu alat Bernoulli. Sekarang kita sedang berada di lab batu dan beton. Lab ini merupakan tempat yang digunakan oleh mahasiswa untuk mengenal dan mempelajari sifat-sifat bahan penyusun dari semen dan beton, perencanaan campuran beton segar di lapangan, melakukan pengecoran, serta melaksanakan pengujian beton, hingga praktikum membangun dinding menggunakan batu bata. Teman-teman, gak kerasa ya kita udah di penghujung tur jurusan Teknik Sipil. Gimana nih teman-teman? Asik gak? Asik dong ya. Dan juga pastinya dapat banyak pembelajaran dan gambaran gimana sih gedung yang bakal kita pakai selama masa perkuliahan. Ada lab apa aja nih yang bakal kita pakai nanti selama masa perkuliahan. Teman-teman juga jadi tahu kan fungsi dari gedung yang ada di jurusan Teknik Sipil. Tahu alat-alat apa aja yang ada di lab yang sudah kita kunjungi tadi. Keren kan alat-alatnya? Gimana? Jadi gak sabar ya buat gunain alat-alatnya. Semoga dengan adanya tur jurusan ini, teman-teman jadi semakin semangat buat belajar dan mencari tahu lebih dalam tentang Teknik Sipil ini ya. Sekian tur jurusan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Dan tetap semangat buat belajar lebih banyak lagi ya teman-teman.